Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 563 terjebak dalam perangkap. Siapa kamu? Ruan Hao sangat terkejut. Dia belum pernah bertemu pemuda berbaju putih ini sebelumnya, dan tidak ada seorang pun di kota Changling yang mirip dengan pria ini. Namun, pemuda ini memiliki kemampuan untuk diam-diam memasuki kamarnya tanpa memberitahu siapapun. Ini membuktikan betapa kuatnya pemuda ini. Saya Jiang Chen, orang yang menghilang selama beberapa bulan. Namun, saya telah kembali. Saya pikir sekte tak terkalahkan Anda sedang mencari saya di mana-mana. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Apa? Kamu Jiang Chen? Ruan Hao berteriak kaget. Niat membunuh tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, aura yang lebih kuat meledak dari tubuh Jiang Chen, membanjiri Ruan Hao seperti gelombang yang paling ganas. Ekspresi Ruan Hao langsung berubah, karena yang mengejutkannya, dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun di bawah tekanan aura Jiang Chen. Lebih baik kau tidak bersuara. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dalam sekejap. Jika kau menarik perhatian seseorang ke sini, semua orang akan terbunuh bersamamu. Dan jangan pikir aku bercanda. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tatapannya sangat dingin, seolah-olah dapat membekukan jiwa seseorang. Ruan Hao menggigil dalam hati. Dia tidak meragukan kata-kata Jiang Chen. Ini adalah pria yang sangat tangguh, dan jika dia mengamuk dan mulai membunuh, mungkin tidak akan ada yang selamat di City Lord Mansion hari ini. Bahkan ayah Ruan Hao, yang merupakan raja tempur kelas 6 akan terbunuh pada akhirnya. Ruan Hao belum tahu apa yang terjadi di Chaotic Ocean, dia tidak menyadari bahwa Jiang Chen baru saja membunuh Taek.on kedua, yang merupakan raja tempur kelas 8. Namun, meskipun begitu, di bawah aura Jiang Chen yang menindas, dia tidak berani bergerak atau membuat suara apapun. Kamu, apa yang kamu inginkan? Suara Ruan Hao bergetar. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Apakah kuda Vergana mengikuti kepala sekte ke Gunung Luoxia? Jiang Chen bertanya. Tidak, kuda jantan Vergana masih berada di sekte tak terkalahkan. Ia tidak mengikuti kepala sekte. Tidak berani ragu, Ruan Hao segera menjawab. Di gunung manakah di sekte tak terkalahkan kuda jantan Vergana berkultivasi? Jiang Chen bertanya lagi. Di puncak tak terkalahkan. Di sana tinggal kepala sekte. Ruan Hao tidak tahu mengapa Jiang Chen menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi itu tidak menghentikannya untuk memberikan jawaban yang benar. Hanya itu yang kubutuhkan. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku butuh kau untuk tidur. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen menamparkan kepala Ruan Hao dengan telapak tangannya. Ruan Hao memutar matanya dan langsung pingsan. Dalam sekejap, Jiang Chen sekali lagi menghilang begitu saja. Dia tidak membunuh Ruan Hao, karena orang itu tidak punya dendam padanya. Meskipun Ruan Hao adalah murid dari sekte tak terkalahkan, dia tidak pernah berhubungan dengan Jiang Chen sebelumnya. Namun, Jiang Chen akan menggunakan identitas Ruan Hao. Ketika Jiang Chen meninggalkan kota Changling, wajahnya telah berubah menjadi wajah Ruan Hao. Setelah itu, ia mulai bergegas ke sekte tak terkalahkan. Ketika Ruan Hao terbangun, semuanya akan berakhir. Agar Jiang Chen dapat menyelinap ke sekte tak terkalahkan, ia memerlukan identitas yang tepat. Dan, untuk dapat menghubungi kuda Vergana, ia memerlukan identitas yang cukup penting. Jadi, Ruan Hao adalah pilihan yang tepat. Sebentar lagi pagi akan tiba. Jiang Chen perlu memancing kuda Vergana keluar secepat mungkin, menariknya ke perangkap yang telah ia pasang sebelumnya. Sekte tak terkalahkan. Mirip dengan kebanyakan sekte lainnya, sekte ini dibangun di pegunungan. Tempat ini memiliki pemandangan yang indah dan energi yuan alami yang padat. Tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Ketika Jiang Chen akhirnya tiba di pintu masuk sekte tak terkalahkan, langit mulai cerah. Mengenakan pakaian putih, Jiang Chen melangkah menuju pintu masuk. Beberapa murid yang berjaga muncul di hadapannya. Ketika mereka melihat seseorang datang, mereka segera berjalan mendekat. Begitu melihat itu adalah Ruan Hao, mereka segera menundukkan kepala. Murid senior Ruan, kukira kau sudah pulang. Kenapa kau kembali secepat ini? Salah satu pria itu berkata dengan nada agak menyanjung. Dalam. Jiang Chen menganggukkan kepalanya tanpa peduli. Dia tidak terlalu memperhatikan murid-murid ini, dan langsung masuk ke sekte tak terkalahkan. Mengikuti apa yang Ruan Hao katakan sebelumnya, Jiang Chen menemukan arah ke puncak tak terkalahkan dan langsung terbang ke sana. Karena status dan posisi Ruan Hao di sekte tak terkalahkan cukup baik, dia tidak dihentikan oleh siapapun dalam perjalanannya, dan dapat dengan cepat mencapai puncak tak terkalahkan. Puncak tak terkalahkan adalah tempat kultivasi eksklusif kepala sekte. Pada waktu normal, selain kepala sekte sendiri, penghuni lain tempat ini adalah tunggangannya, kuda Vergana. Tepat pada saat ini, di puncak-puncak tak terkalahkan, seorang pria kekar duduk dengan kaki terlipat. Dia mengenakan jubah merah darah, dan bahkan rambutnya berwarna merah darah. Pria itu memiliki tubuh yang sangat maskulin, dan rambut merahnya yang acak-acakan memberinya kesan ganas.
Matanya bersinar dengan sinar merah, dan tubuhnya memancarkan energi iblis yang sangat kuat. Pria kekar itu tak lain adalah kuda Vergana yang sedang dicari Jiang Chen. Jiang Chen langsung menuju puncak tak terkalahkan dan melangkah ke arah kuda Vergana. Kuda Vergana menatap Jiang Chen, lalu dengan suara dingin, dia berkata, puncak tak terkalahkan bukanlah tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Sepertinya kamu tidak tahu aturannya. Saya Ruan Hao, murid inti dari sekte tak terkalahkan. Junior menyapa Master Vergana. Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan menyapa kuda Vergana. Apa tujuanmu di sini? Kuda Vergana bertanya dengan ekspresi tidak sabar. Dia tidak mengenal Ruan Hao. Yah, karena sekte tak terkalahkan memiliki begitu banyak pengikut, dia hampir tidak mengenal satupun dari mereka. Pada waktu normal, dia hanya mengikuti kepala sekte. Guru Vergana, saya di sini mencari kepala sekte. Namun, karena kepala sekte tidak ada, saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Guru Vergana. 2 hari yang lalu, ketika saya keluar untuk menenangkan diri, saya menemukan tempat yang aneh. Di tempat itu, saya menemukan 2 pil, dan keduanya memancarkan energi yang murni. Namun, karena kultivasi saya terlalu lemah, tidak mungkin saya bisa membuka segel pil tersebut. Kata Jiang Chen. 2 pil. Mata kuda Vergana langsung berbinar. Pil yang disegel itu pasti pil dengan kualitas yang sangat baik. Selain itu, karena itu adalah segel yang bahkan tidak bisa dibuka oleh Raja Tempur kelas 3, itu membuktikan bahwa pil ini bukan pil biasa. Benar sekali. Tempat itu awalnya adalah lembah yang sunyi, tetapi karena kedua pil itu, tempat itu sekarang dipenuhi dengan udara dan energi musim semi. Aku menduga kedua pil ini adalah harta karun yang luar biasa. Jika ditemukan oleh orang lain, itu akan menjadi kerugian besar bagi kita, sekte tak terkalahkan. Dan karena kepala sekte tidak ada di sini, itulah sebabnya aku datang ke sini, berharap agar Guru Vergana dapat secara pribadi membantuku dalam masalah ini. Jiang Chen berkata seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Apakah ini nyata? Apakah pil mistis seperti itu benar-benar ada? Kuda Vergana berdiri tegak. Sebagai iblis dengan garis keturunan langka, dia tahu ada beberapa harta karun alam yang ada di dunia ini. Jika apa yang dikatakan Ruan Hao benar, kedua pil ini pasti berkualitas sangat baik. Saya tidak akan pernah berani membodohi Tuan Vergana. Jiang Chen berkata, sambil sengaja menunjukkan rasa takut saat berbicara. Baiklah, aku ragu kau punya nyali untuk menipuku. Aku akan mengikutimu dan mengunjungi lembah itu. Pada saat itu, kita akan membagi pilnya, satu untuk kita masing-masing. Kata kuda Vergana. Terima kasih, Guru Vergana. Jiang Chen berpura-pura sangat berterima kasih. Kuda Vergana memegang bahu Jiang Chen dan menghilang begitu saja. Seorang murid dari sekte tak terkalahkan tidak akan pernah bisa menipunya, itulah sebabnya kuda Vergana tidak meragukan kata-kata Jiang Chen. Yang lebih penting, karena kepala sekte telah pergi ke Gunung Luoxia, tinggal di puncak tak terkalahkan sendirian cukup membosankan. Jika dia bisa menemukan pil mistis, mungkin itu bisa membantunya menerobos ke ranah Kaisar Tempur. Akan sangat luar biasa jika itu terjadi. Jiang Chen tersenyum tipis sepanjang perjalanan. Namun, hanya dia yang menyadari apa arti senyum itu. Kuda Vergana telah jatuh ke dalam perangkap Jiang Chen, dan yang menantinya adalah kematian yang tak terelakkan. Ketika Jiang Chen tiba di lembah bersama Vergana Stallion, langit dipenuhi cahaya. Tyrant dan Tanlang telah lama bersembunyi di dalam formasi, dan karena alam ilusi dikendalikan oleh Jiang Chen, Vergana Stallion tidak akan dapat menemukan Tyrant dan Tanlang. Guru Vergana, lihat, ini tempatnya. Jiang Chen mengarahkan jarinya ke lembah. Kuda Vergana itu mengamati situasi di dalam lembah. Ketika ia melihat energi yang meluap-luap di dalam lembah, matanya langsung berbinar. Energi Yuan alami kurang di tempat ini, dan tempat ini dipenuhi dengan energi yang sunyi. Aku tidak pernah menyangka tempat ini benar-benar seindah ini. Sepertinya ini benar-benar disebabkan oleh kedua pil ini. Kuda Vergana itu dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa Ruan Hao tidak mencoba menipunya, dan ia sama sekali tidak mencurigai Jiang Chen. Ia segera bergegas masuk ke lembah. Tyrant dan Tanlang yang bersembunyi di dalam alam ilusi dapat dengan jelas melihat kedatangan kuda Vergana. Kedua pria itu dengan cepat menahan napas, dan tidak berani mengeluarkan aura mereka, takut akan membuat kuda Vergana waspada. Faktanya, perhatian Vergana Stallion saat ini sepenuhnya terfokus pada dua pil yang melayang di atas batu besar. Dia dapat dengan jelas merasakan energi herbal murni yang terkandung dalam dua pil tersebut. Bagi Vergana Stallion, daya tarik air suci 9 matahari sangat menarik baginya, dan sangat menggoda. Sebenarnya ada dua pil di sini. Mata kuda Vergana berbinar. Tuan Vergana, kedua pil itu dilindungi oleh segel, dan saya tidak punya cara untuk memecahkannya. Kata Jiang Chen. Coba aku lihat. Kuda Vergana mengulurkan tangannya, meraih salah satu pil. Namun, ia langsung merasakan kekuatan yang menolak. Memang, mereka dilindungi oleh segel.
Segel ini sangat sulit untuk dibuka oleh kultivator manapun di bawah alam raja tempur tingkat 6. Bagi saya, ini mudah saja. Kuda Vergana mengerahkan tenaganya, dan dengan suara berderak, segelnya rusak, dan pil surya 9 mendalam jatuh ke telapak tangannya. Pil ini adalah pil asli, bukan yang mengandung racun. Setelah mendapatkan pil itu, kuda Vergana mendekatkannya ke hidungnya dan menciumnya dengan harum. Setelah itu, ia memancarkan indera ketuhanannya dan memeriksanya dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan pil itu, ia berkata, ini memang pil bermutu tinggi. Jika aku dapat mengonsumsi pil ini, tentu akan memberiku manfaat yang luar biasa. Jika memang begitu, Tuan Vergana harus segera meminumnya. Ini adalah keberuntungan dan rejeki Tuan Vergana. Jiang Chen segera menyanjung. Dia tahu tidak akan mudah untuk menipu kuda Vergana ini, dan dia pasti akan memeriksa pil itu dengan saksama. Itulah sebabnya Jiang Chen sengaja meramu 2 pil, 1 pil biasa, dan 1 pil beracun. Begitu kuda Vergana menghabiskan pil pertama, dia tidak akan curiga pada pil kedua. Kau sudah melakukannya dengan baik, anak muda. Biarkan aku mencoba pil ini terlebih dahulu. Kuda Vergana memandang Jiang Chen dengan penuh pujian. Ia kemudian memasukkan pil itu langsung ke dalam mulutnya dan menelannya. Melihat hal ini, senyum kembali muncul di wajah Jiang Chen. Ia tahu bahwa setelah kuda Vergana meminum pil pertama, ia tidak akan memberikan pil kedua kepada Jiang Chen.